Kalau ngerjain PR tuh sampai jam 12 malam, jam 3 malam, kadang bahkan ada anak juga yang tidak tidur sampai pagi. Dia cuma kayak tidurnya kayak di meja gitu, terus bangun lagi, ngerjain lagi, tidur lagi, ngerjain lagi, kayak gitu. Yang udah masuk LPK tuh belum tentu mereka bisa bekerja atau berangkat ke Jepang. Soalnya ada juga yang udah di tengah-tengah belajar bahasa di LPK tuh dia mutung, kayak dia udah nggak betah belajar, susah masuk di sini, susah, terus nggak pegang HP, dia kayak dibikin stres sendiri gitu. Hai guys, selamat datang di channel aku, Fanny Marga. Buat kalian nih yang baru mampir di channel aku, hai, hajimashite. Agak beda ya, aku di luar malam-malam, tapi nggak jauh dari Apatoku karena Apatoku di belakang dan aku di depan Yubin, kayak kantor pos ya, kalau namanya Yubin ya. Nah, aku mau ngobrol santuy nih sama kalian yang nonton video ini ya. Dan aku mau jawab pertanyaan dari beberapa anak yang nge-DM ke aku ya. Tapi aku cuma mau jawab 2 aja karena ini berhubungan dengan pengalamanku. Yang pertama namanya Baby Putri Ramadhani. Makasih kak udah komen atau DM di Instagram aku. Dia tanya gini, kak bikin vlog ceritain gimana awalnya bisa kerja jadi perawat ke Jepang. Soalnya aku anak D3 keperawatan juga, udah semester 4, pengen kerja ke luar negeri termasuk Jepang tapi belum ada gambaran. Oke, terima kasih buat Kak Baby yang udah bertanya. Ini dari Kak Wulan Mahfiroh. Dia tanya gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Feni, salam kenal. Kak, boleh tanya-tanya nggak seputar perjalanan kerja di Jepang? Hihi, terima kasih. Terima kasih ya buat kakak ini berdua ini yang sudah nge-DM aku bertanya seperti tadi itu. Aku jawab karena ini berhubungan dengan perjalanan aku ke Jepang. Jadi aku nggak mengada-ngada ya. Bener-bener ini tuh perjalanan aku dari aku belajar di Indonesia sampai aku berangkat ke Jepang. Pertama tuh gini guys, aku dari awal tuh nggak ada niatan mau kerja ke Jepang. Soalnya emang aku nggak suka gitu, nggak suka. Yang pertama tuh nggak suka karena aku nggak bisa jauh dari kedua orang tua. Aku tuh kayak yang manja banget gitu loh, masih apa-apa ibu, apa-apa ibu gitu. Dan kedua kayak ngapain sih kerja jauh-jauh, kerja di sini aja bisa gitu, di daerah sini gitu. Kayak ngapain sih, kayak nggak ada lowongan kerja aja di sini. Yang kedua ya, terus yang ketiga tuh emang nggak boleh sama bapak. Soalnya dari ibu tuh ngebolehin, tapi dari bapak tuh kayak nggak usah, kamu tuh anak pertama perempuan, ngapain kerja jauh-jauh, kayak lebih ke khawatir kan ya, karena aku tuh masih dibilang manja ya, emang manja banget. Nah selanjutnya aku tuh udah semester 4 nih kenal sama kakak tingkat tuh. Dia kakak tingkatku, dia udah semester, dia tingkat 3, aku tingkat 2. Ya dia tuh kayak sharing gitu ya. Aku tuh pengen ke Jepang kalau udah kuliah, lulus kuliah gitu. Nah aku dari itu tuh kayak aku tuh jadi pengen karena dia juga pengen gitu. Terus dia tuh kayak lebih ke sharing masa depannya dia. Dari obrolan kakak tingkat ke aku itu kayak membuka pikiranku buat aku tuh maju biar bisa sukses dengan tanganku sendiri, dengan ya hasil aku sendiri gitu loh. Dia tuh kayak ngasih motivasi gitu. Jadi kayak kalau dia bisa ya aku juga harus bisa gitu. Jadi seperti itu ya guys. Nah perjalanan 1 tahun 2 tahun dia langsung masuk LPK, dia belajar bahasa, terbang tuh ke Jepang. Dan dari itu aku langsung nih keinginanku ke Jepang tuh langsung, aku pengen kayak dia. Masa dia ke Jepang, aku nggak ke Jepang. Singkat ceritanya seperti itu guys. Terus lulus kuliah aku ngikutin jejaknya dia nih. Aku langsung pergi ke LPK yang diarahin. Nah perjalanan aku
belajar ya. Aku lulus kuliah tuh langsung aku langsung nggak ngurus STR, aku nggak ngurus apapun yang berhubungan dengan kayak mau kerja di Indonesia. Aku langsung tuh belajar di LPK, langsung daftar ke LPK. Aku ngurus dokumen-dokumen kayak kakak buat ditranslate ke Jepangnya. Aku ngurus kayak KTP diubah ke karyawan swasta, aku ngurus itu semua. Dan untuk ngurus dokumennya emang agak lama, soalnya kita ngubah-ngubah gitu, ngubah status-status gitu. Terus kayak kakaknya juga kita kan harus diubah jadi D3 gitu-gitu. Pokoknya rumit banget guys dan membutuhkan waktu. Setelah itu aku kayak mensetsu daftar ke ini LPK. Syaratnya tuh seperti yang video sebelumnya aku share itu, kalian harus nonton video itu biar kalian paham. Nah, singkat cerita aku belajar di LPK sekitar kurang lebih 6 bulanan. Aku belajar tuh di situ, belajar bahasa. Kayak pagi kita harus lari-lari, bangun tidur push up, lari. Kita tuh LPK-nya itu tuh di kayak tengah-tengah komplek gitu ya, ke tengah desa. Jadi kita muterin tuh desa gitu. Gila, itu tuh kadang 2 putaran, 3 putaran, dan habis itu kita kadang sit up, push up gitu-gitu guys. Masya Allah, luar biasa. Dan yang udah sampai Jepang dan udah ngalamin proses semuanya itu, kalian hebat guys. Soalnya ya guys, yang udah masuk LPK tuh belum tentu mereka bisa bekerja atau berangkat ke Jepang. Soalnya ada juga yang udah di tengah-tengah belajar bahasa di LPK tuh dia mutung, kayak dia udah nggak betah belajar, susah masuk di sini, susah, terus nggak pegang HP, dia kayak dibikin stres sendiri gitu. Nah, seperti itu guys. Lanjut di LPK aku ya guys, metode belajarnya tuh kayak dari pagi, habis itu ya kayak habis namanya FMD ya. Nah, di situ selesai FMD kita shoji, kayak bersih-bersih di asrama. Dan setelah bersih-bersih asrama kita mandi, bersih-bersih ya, kayak persiapan kita mau berangkat sekolah gitu. Itu tuh sekitar jam berapa ya? Jam 8, sekitar jam 8 kurang lebih, jam segitu aku lupa. Nah, kita sampai siang belajar bahasa, kayak kita hafalin itu. Dan jam 12 kita istirahat. Dan setelah istirahat kita masuk lagi untuk bengkyo dari jam 1 sampai jam 5-an. Setelah itu dan tidak lupa sensei selalu ngasih kita PR banyak guys. Hasilnya nggak banyak sih guys, cuma karena kita belum terbiasa dengan bahasa Jepangnya itu, jadi kayak terbebani tuh, kayak mindset kita tuh, duh banyak banget guys, ini banyak. Sedangkan kita belum hafalan, belum ngerjain ini, belum hafalan ini, belum kanji, belum ini, jadi kayak ininya tuh udah tertekan dulu gitu guys. Kadang ya, nggak cuma aku, banyak anak yang kalau ngerjain PR tuh sampai jam 12 malam, jam 3 malam, kadang bahkan ada anak juga yang tidak tidur sampai pagi. Dia cuma kayak tidurnya kayak di meja gitu, terus bangun lagi, ngerjain lagi, tidur lagi, ngerjain lagi, kayak gitu guys. Senin sampai Jumat tuh pokoknya gitu terus. Nah, enaknya di asrama tuh kita pas hari Jumat sore itu udah happy banget, soalnya apa? HP-nya udah mau dibagiin gitu guys. Tapi katanya ya, kalau pas angkatanku enggak, kalau yang pas angkatan lama-lama yang udah berangkat ke Jepang, katanya ini ya, tuh kalau nilainya tidak memenuhi standar dari LPK-nya tersebut, setiap tes ya, setiap tes mingguan atau per hari gitu, nggak memenuhi standar LPK tersebut, nah dia tuh HP-nya nggak dibagiin guys. Gimana? Kalau menurut kamu stres nggak? Semakin stres kayaknya. Singkat cerita, dari aku belajar itu ya guys, kesehariannya belajar di LPK. Dan selain itu aku juga ikut tes bahasa Jepang, tapi khusus yang buat keberangkatan perawat ya, atau kaiku. Jadi kalau kita mau kerja perawat, sebagai perawat atau kaiku di Jepang, itu tuh ada level bahasa yang harus kita punya.
sebelum berangkat kita harus N4 dulu tuh. Kalau yang bukan dari keperawatan kan mungkin nggak ada basicnya kan, nggak ada pengalamannya, jadi mereka harus magang dulu, katanya sih 3 bulanan dulu. Tapi kalau pas angkatanku tuh ada temanku yang cuma sebulanan. Dan sayangnya ya guys, karena angkatanku itu terkendala ada corona yang lagi viral banget itu ya, lagi memuncak-muncaknya. Jadi angkatan aku dan ke bawah tuh ada juga yang di atasku juga semuanya ketunda, mereka nggak bisa berangkat. Yang harusnya mereka berangkat tahun 2019 atau 2020, mereka harus tertunda karena ada corona. Kasihan, termasuk aku kasihan ya guys. Nah, buat kalian yang mau ke Jepang bisa tuh cari LPK yang terdekat di daerahmu dulu aja, nggak usah jauh-jauh, soalnya LPK juga sama aja. Yang penting ini guys, yang penting kalian harus cari LPK yang SO. Nah, LPK SO itu LPK yang udah kayak resmi, yang memberangkatkan langsung ya ke Jepang tanpa perantara ke LPK lainnya. Nah, itu poin yang harus kita bener-bener cari kalau mau masuk LPK guys. Kalian jangan salah masuk LPK yang belum SO, soalnya kalau kalian belum masuk ke LPK yang SO, kalian bakal ditransfer lagi ke beberapa LPK yang mau menampung kalian atau yang menyediakan kayak job buat kalian gitu. Oke guys, jadi seperti itu ya, harus bener-bener kalian tuh teliti cari LPK-nya, dan biar kalian tuh nggak kehabisan banyak biaya karena harus pindah-pindah LPK gitu kan. Kalau udah satu LPK kan kalian kayak jadi nggak terlalu menghamburkan uang, kayak nggak mubazir banget buat ke sana sini, pindah sana sini gitu guys. Nah, singkat cerita perjalanan aku di Indonesia ya untuk belajar bahasa Jepangnya lumayan cukup lama karena harus menunggu coronanya menghilang dulu. Singkat cerita, nah aku sampai ke Jepang tuh tahun 2022 ya guys, itu pertengahan tahun, dan aku berangkat ke sini. Alhamdulillah, aku bersyukur banget, seneng banget, alhamdulillah. Akhirnya setelah sampai di Jepang, aku tuh nggak langsung kerja, soalnya kita harus kayak karantina dulu, soalnya waktu itu corona juga masih kayak ada, tapi nggak seperti tahun sebelumnya. Aku tuh karantina di hotel, lumayan hotelnya bagus. Kalau di Indonesia mungkin ya mahal sih itu hotel kayak gitu mungkin ya. Kalau di sini aja hotel itu tuh aku browsing tuh, hotel yang aku karantina itu sekitar 8 ribuan, sekitar kalau dirupiahin 800 ribu itu per malamnya, per 1 hari gitu ya. Dan itu selama seminggu, 7 hari. Aku nggak tahu itu tuh dipotong gaji sama aku nanti kalau pas kerja atau dibiayain dari perusahaannya. Tapi ternyata itu tuh udah fasilitas dari perusahaannya guys, yang harus memfasilitasi anak yang mau berangkat ke Jepang. Sebelum kerja dia harus karantina dulu. Perusahaan itu tuh harus menyediain tempat untuk karantinanya. Seperti itu guys. Alhamdulillah tempat karantinanya aku tuh bener-bener bagus, bener-bener kayak ya buat bener-bener istirahat gitu loh. Nah, singkat cerita dari karantina itu seminggu ya guys, itu aku udah selesai, terus lanjut ke Senta. Nah, apa itu Senta? Senta itu kayak tempat buat belajar aku selama sebulan, buat kayak matengin nih nihongo aku, walaupun nggak mateng-mateng. Nah, aku di situ tuh sebulan, yang guru yang ngajar bahasa Jepangnya juga orang Jepang langsung di situ. Udah aku selesai di mana Senta sebulan. Sering tuh di situ sering dijengkin sama penanggung jawab aku. Singkat cerita dari Senta aku langsung pergi ke daerah atau tempat aku untuk bekerja guys.
sentanya tuh di Hiroshima, dan aku sekarang posisi kerjanya aku sekarang di Fukuoka, jadi beda provinsi ya guys. Setelah dari Senta sampai sini tuh aku nggak langsung kerja, aku dikasih libur 1 hari, terus hari berikutnya aku baru kerja guys. Jadi hari kerja pertama tuh biasa kayak kita di Indonesia ya, biasa ya guys. Pertama kan kita orientasi dulu ya, habis itu sebulanan orientasi, terus kita harus kayak ngafalin nama-nama pasien, terus kita harus ngafalin alat-alatnya di sekitar pekerjaan kita, terus teman-teman kerja yang lainnya kita harus hafal semua. Setelah itu kita baru dilepas untuk kerja sendiri gitu guys, untuk pengalamanku sendiri ya guys. Coba dong buat kalian yang dari Kaigo bisa share pengalaman kalian, komen di bawah ya guys, buat referensi atau buat pandangan nih buat teman-teman kita yang mau berangkat ke sini, biar mereka juga ada minatan atau gambaran sedikit tentang perjalanan pergi ke Jepang gitu guys. Terima kasih guys buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga buat kalian yang mau ke Jepang bisa ada referensi atau gambaran tentang perjalanan belajar bahasa Jepang dan sampai berangkat ke sini gitu ya guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe juga, like, komen di bawah. Itu kurang dari arigatou gozaimashita.